Hai, perkenalkan nama saya Jessica. Saya akan menjelaskan cara menjaga alat pernapasan. Yang pertama, tanpa kalian sadari, oksigen dan udara yang kalian hirup sedikit demi sedikit ada debu yang berterbangan di hadapan kita, yaitu benda-benda dari AC, kipas, radio, dan juga tas lemari. Dan jika kita tidak menghindarinya, kita akan membersihkan 1 bulan sekali dengan cara memakai vakum. Jika kita memakai lap biasa saja, debunya akan berterbangan kemana-mana dan lebih berbahaya lagi. Dan bisa memakai lap basah juga dan debunya otomatis akan melengket pada lap basah tersebut. Yang kedua, mencegah lebih baik daripada berobat. Sebagian orang jika terkena penyakit, dia tidak berobat, tapi dia mencegah, yang itu memakan sayur yang banyak, meminum air putih secukupnya, dan berolahraga. Tapi ada pun juga orang yang jika sakit dia pun berobat ke dokter dan dikasih resep racikan dokter, yang tentunya dia akan sembuh lebih cepat. Yang ketiga, menghindari asap rokok. Asap rokok juga sangat berbahaya dari jangkauan anak-anak yang berusia 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun, dan maupun orang dewasa. Banyak anak-anak yang sudah terjangkiti oleh asap rokok, yaitu seperti gagak paru-parunya berwarna hitam dan juga sesak. Orang yang menghirup lebih berbahaya daripada orang yang merokok. Yang keempat, menjaga pernapasan dari sesak. Jika kalian terus-menerus memakai masker, kalian akan menjadi sesak dan pernapasan kalian akan tersumbat. Boleh memakai masker, tapi pada tempat yang tertentu seperti tempat yang berdebu dan juga tempat yang banyak asapnya. Yang kelima, menjaga pola makan agar tidak terjangkiti penyakit. Sebagian anak-anak sudah banyak penyakit yang seperti gagal ginjal dan juga geger otak, yaitu menyebabkan sebagai minum pop ice yang berwarna dan melakukan manis buatan dan makan manis-manis, pedas, asin yang membuat kita semakin rusak. Yang keenam, menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan sebagai dari iman dan juga sebagian dari tubuh. Jika kalian membuang sampah sembarangan dan tidak membuang sampah pada tempatnya, jika nyamuk sudah berkumpul pada tempat-tempatnya, dia akan memasuki rumah kita dan akan menggigit bagian tubuh kita, lalu kita akan terkena penyakit yang namanya demam berdarah. Yang ketujuh, polusi seperti asap-asap dan pembakaran sampah atau rumah biasanya juga berbahaya, karena itu adalah polusi yang bisa mengkotorkan pernapasan dan juga paru-paru kita. Maka dari itulah kegunaan masker pada tempat itu. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan pernapasan manusia. Pembelajaran alat pernapasan manusia dibagi menjadi 3, yaitu 1. Alat pernapasan manusia, 2. Penyakit yang sering menyerang alat pernapasan manusia, dan ketiga, menjaga alat pernapasan manusia. Yang saat ini akan saya jelaskan yaitu cara menjaga alat pernapasan manusia. Cara menjaga alat pernapasan manusia dibagi menjadi 7 cara, yaitu pertama, menghindari polusi atau asap mengandung karbon monoksida. Karbon monoksida sangat berbahaya untuk alat pernapasan kita. Polusi biasa terjadi karena pembakaran sampah dan lain-lain. 2. Menjaga lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh pada alat pernapasan kita. Jika lingkungan kita kotor, alat pernapasan kita tidak begitu lancar. Tapi ketika lingkungan kita bersih, pernapasan kita ikut menjadi lancar. Contoh-contoh untuk menjaga lingkungan yaitu menjaga kebersihan. Ketika ada sampah, dibuang ke tempatnya, bukan dibuang sembarangan. 3. Olahraga dapat menguatkan daya tahan tubuh manusia. Lari, bermain bola, maupun membantu orang, termasuk olahraga karena mengeluarkan keringat. Ketika keringat kita tidak keluar, berarti olahraga kita belum cukup maksimal. Keempat, menjaga pola makan. Kita harus mengonsumsi makanan yang tinggi gizinya, seperti sayuran dan buah-buahan. Dan kita harus jarang mengonsumsi makanan cepat saji dan instan. 5. Tidak merokok. Rokok sangat berbahaya karena mengandung karbon monoksida dan nikotin. Tapi lebih bahaya ketika orang lain yang menghirupnya, karena yang orang lain itu rasakan akan menjadi 3, yaitu karbon monoksida, nikotin, dan karbon dioksida. 6. Memeriksa ke rumah sakit atau apotik alat pernapasan kita minimal 1 bulan 1 kali untuk mencegah penyakit yang akan datang, karena kita hanya manusia biasa, hanya Tuhan yang tahu kapan kita sakit dan kapan kita sembuh. 7. Latihan pernapasan. Bagi yang sudah terbiasa, bisa menghirup 30 detik, menahan 30 detik, dan menghembuskan 30 detik. Tapi kalau masih baru mencoba, bisa 10 detik atau 20 detik. Menghirup 10 detik, menahan 10 detik, dan menghembuskan 10 detik. Sekian dari saya, kalau kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menjaga alat pernapasan.
Cara menjaga alat pernapasan ada 3, yaitu pertama organ, yang kedua penyakit yang menyerang, dan yang ketiga cara menjaga kesehatan. Cara menjaga kesehatan ada 7, yaitu menghindari polusi seperti polusi asap kendaraan motor atau bermobil, asap kebakaran sampah, dan asap rokok. Contohnya seperti jika kita melihat di atas lemari kita ada banyak terdapat debu yang menempel di atas lemari, dan cara menghilangkannya menggunakan vakum atau memakai kain lap yang basah. Apa akibatnya jika kita membersihkannya menggunakan kemoceng? Maka bukan malahan bersih, malahan asap yang kita bersihkan akan berterbangan di mana-mana dan mengakibatkan berbahaya jika kita menghirupnya. Dan yang kedua ada kebersihan lingkungan. Contoh kebersihan lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan dan membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, rutin berolahraga. Contohnya bersepeda, berlari, maupun mengangkat beban. Dan jika kita bekerja maupun di dalam rumah, apakah itu termasuk olahraga? Jawabannya iya, karena dimanapun kita berolahraga, jika kita mengeluarkan keringat pasti itu termasuk berolahraga. Dan jika kita berolahraga tetapi tidak mengeluarkan keringat, maka olahraga kita belum maksimal. Dan yang keempat, makan makanan yang sehat dan bergizi. Contohnya buah-buahan dan sayuran. Pir, apel, semangka termasuk buah-buahan, dan kangkung, wortel, sawi termasuk sayur-sayuran. Dan kita wajib tidak memakan dan meminum pemanis buatan, pewarna buatan, manis-manis, asin-asin, atau yang goreng-gorengan. Yang kelima, menghindari asap rokok. Ketika kita melihat ada orang yang merokok, kita wajib menghindarinya atau memakai masker. Jika kita tidak memakai masker, maka asap rokok tersebut masuk ke dalam paru-paru dan mengakibatkan paru-paru kita hitam dan rusak. Yang keenam, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup membantu kita memulihkan permasalahan organ pernapasan sejak dini. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah lakukan latihan pernapasan. Jika kita masih pemula, kita bisa menarik nafas 10 detik dan menahannya selama 10 detik dan menghembuskannya juga selama 10 detik. Dan jika kita sudah terbiasa dan sering melakukannya, maka kita pasti akan bisa menarik nafas dan menahan nafas selama 1 menit atau 30 detik dan menghembuskannya selama 1 menit atau 30 detik. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang cara menjaga alat pernafasan. Alat pernafasan dibagi menjadi 3. Yang pertama alat, yang kedua penyakit, yang ketiga cara mencegahnya. Salah satu yang menyebabkan alat pernafasan kita yang memiliki penyakit adalah polusi dari kendaraan dan polusi dari pembakaran apa saja. Polusi ini menghasilkan asap yang sangat berbahaya jika dihirup dan memiliki zat-zat yang berbahaya. Untuk mencegahnya ada 7. Yang pertama, menghindari polusi. Menghindari polusi dengan cara salah satunya yaitu memakai masker saat kalian keluar. Yang kedua, menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan juga biasa diremehkan oleh kita, karena jika kita menjaga lingkungan, tidak akan adanya polusi dan debu. Jika kalian ingin membersihkan debu, sebaiknya kalian jangan menggunakan komoceng, karena jika kalian menggunakan komoceng, debunya akan berterbangan kemana-mana. Sebaiknya kalian menggunakan lap basah saja. Yang ketiga, berolahraga. Berolahraga juga sangat penting dalam melatih pernafasan kita. Contoh olahraganya seperti lari dan berjalan. Berjalan pun juga sangat baik dalam melatih pernafasan kita. Yang keempat, tidak merokok. Merokok adalah salah satu kegiatan yang sangat tidak baik bagi tubuh kita, karena rokok mengandung zat-zat yang berbahaya yang dapat menyerang paru-paru kita. Yang lebih berbahaya jika kita ada di samping orang yang sedang merokok, karena lebih banyak penyakit yang kita dapat daripada orang yang sedang merokok. Yang kelima, melakukan pemeriksaan. Melakukan pemeriksaan juga biasa diremehkan oleh manusia. Jika kita sering melakukan pemeriksaan, kita bisa tahu apakah ada penyakit dalam tubuh kita yang kita tidak ketahui. Dan minimal untuk melakukan pemeriksaan adalah 1 bulan sekali, dan lebih baik mencegah daripada mengobati. Yang keenam, mengubah pola makan. Makanan yang mengandung micin, es, dan gula terlalu banyak juga sangat tidak baik, apalagi es yang dapat membuat hidung kita tersumbat dan merasa tidak enak. Jadi sebaiknya kalian memakan makanan yang mengandung sayur dan sayur-sayur lainnya. Yang ketujuh, melakukan pelatihan pernafasan. Melakukan pelatihan pernafasan biasanya dilakukan 1 menit bagi orang yang sudah terbiasa melakukannya. Jika kalian baru ingin mempelajarinya, sebaiknya kalian dengan waktu 30 detik. Jika kalian masih tidak bisa, kalian bisa menghirup nafas selama 10 detik dan menghembuskannya 10 detik. Dan berlatihlah terus-menerus agar kalian bisa menghirup dan menghembuskannya selama 1 menit. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska dan saya akan menjelaskan alat pernafasan.
Pertama, olahraga teratur. Cara menjaga alat pernafasan kita agar tetap sehat dan terjaga adalah olahraga teratur. Jika kita berolahraga teratur, virus atau bakteri akan susah untuk memasuki tubuh kita. Dan pada saat kita berolahraga, kita akan berkeringat, dan maka itulah bakteri atau virus akan susah untuk masuk ke dalam tubuh kita. Kedua, menghindari asap rokok. Menghindari asap rokok juga bisa membuat alat pernafasan kita lebih terjaga dan lebih sehat. Merokok juga bisa membuat paru-paru kita menjadi hitam, dan lebih berbahayanya lagi jika kita menghirup asap rokok dari orang lain, asap rokok tersebut akan lebih efektif untuk masuk ke dalam pernafasan kita, dan paru-paru kita akan semakin hancur. Merokok juga bisa memicu kanker. Ketiga, menghindari polusi. Polusi udara juga bisa membuat paru-paru kita menjadi rusak. Saat kita keluar rumah, kita akan melihat mobil dan motor dan kendaraan lainnya mengeluarkan asap yang berwarna abu-abu. Itulah yang biasa kita hirup saat kita keluar rumah di sekitaran rumah kita yang banyak kendaraan. Keempat, mengkonsumsi makanan-makanan bergizi. Mengkonsumsi makanan-makanan bergizi yang mengandung vitamin A, C, E, zinc, kalium, selenium, dan magnesium bisa membuat tubuh kita menjadi sehat dan alat pernafasan kita lebih terjaga. Kelima, beristirahat cukup. Beristirahat cukup bisa membuat tubuh kita memulihkan diri dan menjaga sistem kekebalan tubuh kita. Jika kita melakukan aktivitas yang berat atau tidak beristirahat dengan cukup, maka kita akan mudah jatuh sakit. Keenam, menjaga lingkungan sekitar. Kita harus sering-sering menjaga lingkungan sekitar kita. Jika kita jarang melakukannya, maka debu-debu akan menempel di sekitar kita. Biasanya debu akan berkumpul di lemari, meja, laci, dan barang-barang lainnya. Tanpa kita sadari, jika kita membersihkan debu-debu dengan kemoceng atau kain lap yang kering, debu itu akan tetap berjatuhan dan mengenai sel kita, entahlah jika kita menghirupnya atau tidak. Sebaiknya kita harus menggunakan vacuum cleaner atau kain lap yang basah. Ketujuh, latihan pernafasan. Latihan pernafasan juga efektif jika kita mencobanya, dan alat pernafasan kita lebih terjaga dan lebih sehat untuk menahan tahan nafas, atau alat pernafasan kita akan menjadi lebih kuat. Biasa latihan pernafasan tersebut menyuruh kita untuk mengambil nafas 10 detik, menahan nafas 10 detik, dan mengembuskan nafas 10 detik. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan cara menjaga kesehatan pernapasan. Poin pertama tentang polusi. Selain oksigen, hal yang kita hirup saat bernapas adalah karbon dioksida, dan debu. Apa itu karbon monoksida? Karbon monoksida adalah sebuah racun yang bersumber dari asap, dan asap sendiri bersumber dari pembakaran. Pembakarannya adalah pembakaran jenis apapun sesuatu itu, jika dibakar pasti akan menghasilkan asap dan menghasilkan zat beracun yang bernama karbon monoksida. Debu sendiri berasal dari tempat yang tidak terurus seperti bagian atas lemari dan juga bagian dalam AC. Poin kedua, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Cara untuk menjaga lingkungan sekitar adalah dengan cara tidak membakar sampah, tidak membuang sampah sembarangan, dan menghindari orang-orang yang melakukan kedua hal itu. Poin ketiga, berolahraga dan istirahat yang cukup. Jika kita berolahraga dan istirahat yang cukup, kita akan mendapatkan manfaat berupa kekuatan bertambah, massa otot bertambah, dan juga penyakit sulit memasuki tubuh. Poin keempat, menjaga pola makan. Kita itu wajib makan makanan yang sehat, contohnya sayur, buah, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Untuk sayur-sayuran bisa makan bayam, bisa makan wortel, dan untuk buah-buahan bisa makan apel, bisa makan pir, bisa juga makan anggur. Untuk kacang-kacangan bisa makan kacang saja, atau bisa juga makan kacang almond. Dan untuk umbi-umbian bisa makan ubi, bisa makan singkong, bisa juga kentang. Poin kelima, memeriksa kesehatan ke dokter. Kita sebenarnya harus mengecek kesehatan ke dokter setiap beberapa kali dalam 1 bulan agar kita mengetahui seberapa sehatkah kita. Dan poin keenam, latihan pernapasan. Latihan pernapasan sendiri adalah latihan di mana kita harus menghirup napas dalam beberapa detik, menahan napas beberapa detik, dan mengeluarkan napas dalam beberapa detik. Contohnya, menarik nafas selama 30 detik, menahan nafas selama 30 detik, dan mengeluarkan nafas selama 30 detik. Jika tidak bisa 30 detik, turun ke 10 detik. Jika tidak bisa 10 detik, turun ke 5 detik. Dan jika tidak bisa 5 detik, bisa turun ke 4 sampai 3 detik. Dan poin ketujuh adalah tidak merokok. Merokok itu sangat berbahaya karena di dalam rokok itu terkandung sebuah racun, yaitu nikotin dan juga karbon monoksida. Untuk orang yang merokok, dia itu sebenarnya menghirup hanya 2 racun, yaitu karbon monoksida dan juga nikotin. Tapi yang berbahaya adalah orang yang merokok, karena dia menghirup 3 sekaligus racun, yaitu karbon dioksida, karbon monoksida, dan nikotin.
Ada baiknya jika perokok itu berhenti merokok agar dirinya tetap sehat dan tidak mempengaruhi orang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan cara menjaga alat pernapasan. Yang pertama adalah olahraga secara teratur. Olahraga secara teratur membuat alat pernapasan kita menjadi sehat dan kuat. Dan karena virus atau bakteri tidak gampang masuk ke tubuh kita, karena jika kita berolahraga akan mengeluarkan keringat. Yang kedua, hindari rokok atau asap rokok. Hindari rokok atau asap rokok dapat tubuh kita menjadi sehat. Jika kita tidak menghindarinya, akan terjadi paru-paru kita akan menjadi hitam dan membuat kita jadi kanker. Yang ketiga, hindari polusi. Paparan polusi dapat menyebabkan paru-paru kita rusak. Karena itu, jika kalian keluar rumah dan menemukan kendaraan yang mengeluarkan asap, pakailah masker. Yang keempat, konsumsi makanan yang bergizi. Konsumsi makanan yang bergizi sangat baik dalam tubuh kita. Konsumsilah makanan yang bergizi yang mengandung vitamin A, C, E, zinc, kalium, selenium, dan magnesium. Yang kelima, beristirahat yang cukup. Istirahat yang cukup sangat penting bagi kehidupan kita. Karena jika kalian sudah capek beristirahat, hindarilah aktivitas yang sangat berat. Yang keenam, jaga kebersihan lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan sangat berarti bagi kehidupan kita, karena kita tidak mengetahui barang-barang yang sudah lama kita pakai akan berdebu. Yang terakhir, ketujuh, latihan pernapasan. Latihan pernapasan dapat dilakukan di rumah dan mencegah penyakit. Latihan pernapasan bagi pemula bisa 10 detik menahan nafas dan 10 detik menghembuskannya. Dan bagi yang sudah biasa bisa 30 detik atau 1 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 7 poin menjaga alat pernapasan. Yang pertama, menjaga polusi. Kita harus menjaga polusi seperti asap kendaraan dan pembakaran sampah. Yang kedua, tidak merokok. Orang yang merokok akan menghirup 2 racun, yaitu karbon monoksida dan nikotin. Orang yang tidak merokok tetapi berada di dekat orang yang merokok akan menghirup 3 racun, yaitu karbon monoksida, karbon dioksida, dan nikotin. Yang ketiga, kita harus menjaga lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan dan membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, berolahraga. Kita harus rajin berolahraga seperti bersepeda, berlari, maupun bermain bola. Yang kelima, kita harus menjaga pola makan seperti memakan makanan yang sehat bagi tubuh kita. Yang keenam, melakukan pemeriksaan. Biasanya orang yang sakit tidak pergi ke rumah sakit, tetapi melakukan tidur yang cukup dan menjaga pola makannya. Biasa akan sembuh 1-2 minggu, tetapi orang yang berobat ke dokter akan lebih cepat sembuh karena meminum obat. Yang ketujuh, melakukan tes pernapasan. Orang yang biasanya menghirup 30 detik dan menahan 30 detik dan menghembuskan 30 detik. Tapi orang yang pemula biasanya menghirup 30 detik dan menghembuskan 30 detik dan menghirup 10 detik dan menahan 10 detik dan menghembuskan 10 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan cara menjaga alat pernapasan. Yang pertama, olahraga teratur. Jika kita berolahraga akan menjaga tubuh kita dari virus atau bakteri. Karena saat kita berolahraga kita akan berkeringat. Itu sebabnya virus tidak gampang memasuki di tubuh kita. Yang kedua, menghindari asap rokok. Menghindari rokok atau asap rokok
membuat tubuh kita menjaga tubuh kita agar tubuh kita tidak gampang rusak dan Kalau sudah tidak tahu, tidak apa-apa, jahit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang menjaga kesehatan pernapasan. Yang poin pertama, berhenti merokok. Merokok adalah salah satu penyebab utama penyakit paru-paru seperti kanker paru dan penyakit paru obstruktif kronis atau bisa kita sebut dengan PPOK. Poin kedua, menghindari polusi udara. Menghindari polusi udara dapat menyebabkan iritasi hingga menghancurkan jaringan paru-paru. Poin ketiga, berolahraga secara rutin. Berolahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari dapat menjaga kesehatan paru-paru kita. Poin keempat, konsumsi makanan sehat. Konsumsi makanan sehat seperti buah dan sayur yang kaya antioksidan, vitamin dan mineral. Poin kelima, menjaga kesehatan, menjaga lingkungan. Pastikan rumah dan ruangan kerja bebas dari debu, jamur dan tungau. Poin keenam, latihan pernapasan. Latihan pernapasan seperti pernapasan diafragma dapat mendapatkan kapasitas paru-paru dan efisiensi oksigen. Poin ketujuh, periksa secara rutin. Memeriksa secara rutin apabila ada tanda-tanda penyakit kita mulai menurun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan cara menjaga alat pernapasan. Cara menjaga alat pernapasan ada 3, yaitu alat, penyakit, dan cara menjaga kesehatan. Cara menjaga kesehatan, kita bisa menjaga kesehatan dengan cara menghindari polusi seperti asap kendaraan dan pembakaran sampah. Dan biasa juga kita melihat debu di atas lemari. Kita bisa membersihkannya dengan lap basah atau vakum. Lalu berolahraga rutin seperti olahraga berenang dan jogging. Kita bisa juga berolahraga di dalam rumah, tetapi harus jika tidak mengeluarkan keringat itu belum maksimal. Dan memakan makanan bergizi. Makan makanan bergizi seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Termasuk buah-buahan dan sawi dan kangkung termasuk sayur-sayuran. Dan menghindari asap rokok karena mengakibatkan paru-paru kita menjadi rusak. Lalu istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup dapat mengurangi masalah paru-paru pada tubuh kita. Lalu latihan pernafasan. Latihan pernafasan juga bisa, jika kita masih pemula, bisa 10 detik, menarik nafas 10 detik, menahan 10 detik, dan mengeluarkannya 10 detik. Jika sudah terbiasa, kita bisa naikkan menjadi 30 detik sampai 1 menit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, polusi. Kita harus menghindari polusi dengan kita harus mengurangi penggunaan mobil dan motor. 2. Menjaga lingkungan. Kita harus menjaga lingkungan agar tidak banyak kotoran. 3. Tidak merokok. Kita tidak boleh merokok karena banyak zat beracun di situ. Lebih berbahaya kalau orang yang menghirup udara rokok tersebut. 4. Berolahraga secara rutin. Kita harus berolahraga secara rutin maksimal 30 menit atau 1 jam. 5. Makan makanan bergizi. Kita harus makan dengan makanan bergizi agar pernapasan kita lancar. 6. Kita harus memeriksa secara rutin. Harus menggunakan alat. 7. Melatih pernafasan. Melatih pernafasan untuk pemula harus 30 detik atau 10 detik. Kalau yang sudah sering
bisa 1 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan cara menjaga alat pernapasan. Yang pertama, berolahraga secara teratur. Yang harus dilakukan agar alat pernapasan kita tidak tetap sehat dan tidak rusak adalah berolahraga secara teratur. Kita harus berolahraga secara teratur agar virus dan bakteri tidak mudah susah memasuki tubuh kita. Karena setelah kita berolahraga, kita akan mengeluarkan keringat. Itulah sebabnya virus atau bakteri susah memasuki tubuh kita. Kedua, asap. Kita harus menghindari asap rokok. Menghindari asap rokok atau menghindari rokok juga bisa membuat tubuh kita tidak gampang, alat pernapasan kita tidak gampang rusak. Rokok ini bisa membuat paru-paru kita menjadi hitam. Rokok ini juga bisa membuat kita mengalami menghindari populasi. Yang keempat, konsumsi makanan bergizi. Makan makanan yang mengandung vitamin A, C, E, selenium, dan magnesium. Makanan bergizi dapat membuat alat pernafasan kita terjaga. Yang kelima, secara beristirahat yang cukup dapat membuat tubuh kita memulihkan diri dan menjaga sistem. Yang keenam, jaga kebersihan lingkungan. Yang ketujuh, alat pernafasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan menjelaskan cara menjaga kesehatan pernapasan. Yang pertama, menghindari polusi. Kita harus menghindari polusi biasa ada karena pembakaran sampah dan lain-lainnya. 2. Berolahraga bisa menguatkan imun tubuh. Olahraga yang bisa kita lakukan yaitu berlari, bersepeda, dan lain-lainnya. 3. Menjaga pola makan. Kita harus makan makanan bergizi dan sehat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Kita harus mengurangi makanan cepat saji dan goreng-gorengan. 4. Tidak merokok. Jika rokok mengandung zat yang beracun yaitu karbon monoksida dan nikotin. 5. Latihan bernapas. Jika kalian sudah sering makan 60 detik menghirup napas, 60 detik menahan napas, dan 60 detik membuang napas. 6. Menjaga kebersihan lingkungan. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Harus tidak membuang sampah sembarangan seperti di jalan atau di got. Kita harus membuang sampah di tempatnya. 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang gangguan pernapasan. 1. Menghindari polusi udara. Menghindari polusi udara dengan cara tidak banyak mengendarai mobil atau motor dan menjauhi orang yang lagi merokok. 2. Menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. 3. Pembakaran apapun itu bisa dilakukan dengan membakar sampah dan lainnya. 4. Makan makanan yang sehat. Makan makanan yang sehat bisa membuat tubuh kita jadi sehat. 5. Latihan bernafas. Latihan bernafas bisa kita dengan menarik nafas selama 10 detik lalu menghembuskan nafas 10 detik. 6. Berolahraga bisa juga dengan lari ataupun juga bisa dengan mengangkat barang. 7. Memeriksa kesehatan kepada dokter untuk mendeteksi sakit yang kita alami sebelum menyebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Menghindari polusi. Menghindari polusi seperti asap. Asap adalah
udara beracun yang berasal dari knalpot kendaraan. Jadi kita harus menghindari asap supaya tidak terkena dampaknya. Kedua, berolahraga. Berolahraga sangat penting karena bisa menguatkan daya tubuh kita. Ketiga, cek kesehatan. Cek kesehatan biasanya dilakukan oleh orang-orang tua setiap 1 bulan sekali. Keempat, menjaga pola makan. Kita harus menjaga pola makan yang sehat, seperti makanan bergizi seperti susu, tempe, sayur, atau buah. Kelima, latihan nafas. Latihan nafas sangat penting. Sekitar 1 menit untuk yang sudah lancar dan 30 detik atau 10 detik untuk yang masih pemula. Keenam, menghindari rokok. Rokok adalah asap yang juga beracun dan punya 3 jenis racun. Jadi kita harus menghindari rokok. Ketujuh, menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan sangat penting karena di lingkungan banyak udara bau yang mengganggu pernafasan kita juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asap kendaraan, pembakaran sampah dan lain-lainnya. Merokok. Orang merokok dia menghirup dua racun, yaitu karbon monoksida dan asap rokok. Orang merokok dia menghirup 3 racun, yaitu karbon monoksida dan asap rokok. Jadi lebih berbahaya orang merokok daripada orang merokok. Ada orang yang sakit, dia tidak berobat ke dokter, dia menjaga pola makan, tidur yang cukup, dan makan makanan yang bergizi, tapi sembuhnya dalam 1 minggu dan atau 2 minggu atau 2 minggu. Orang yang berobat ke dokter dia lebih cepat sembuh karena obat tidak cepat membuahkan kita. Kita harus berolahraga. Anak-anak sudah cukup, orang dewasa jarang, khusus orang tua. Lalu berobat ke dokter untuk gula darah dan tensi setiap seminggu sekali. Terus kita juga harus membersihkan lingkungan, debu yang ada di atas lemari dan filter AC. Kalau tidak, filter AC akan sangat kotor dan banyak sekali debu. Kita membersihkan debu menggunakan vakum dan lap, tapi lap digunakan membersihkan debu. Debu akan berterbangan jika dibasahkan, debu akan menyebar. Jadi lebih baik kita menggunakan vakum. 7 poin alat pernapasan. Yang pertama, menghindari polusi. Yang kedua, menjaga lingkungan. Yang ketiga, berolahraga. Yang keempat, tidak merokok. Yang kelima, menjaga pola makan. Yang keenam, melakukan latihan pernapasan. Yang ketujuh, melakukan pemeriksaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan hal-hal alat pernapasan. 1. Hindari asap berbahaya. Hindari asap rokok, kendaraan sampah, dan polusi udara. 2. Terus Nisa. Periksa 6% kesamaan secara rutin. Jangan. 3. Latihan olahraga. Latihan fisik. Sekian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 7 poin, yaitu pertama, polusi. Yang kedua, merokok. Yang ketiga, berolahraga. Yang keempat, menjaga pola makan. Yang kelima, bernapas. Yang keenam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa? Batuk. Batuk ini adalah
Manusia bisa berbatuk ini, manusia bernapas memakai paru-paru. Terus udara masuk ini, udara masuk, lihat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.